Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rian Arthur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Jonathan Ferrando Silaban dengan NIM 1107622109109 yang akan mempresentasikan hasil kajian yang telah saya buat demi memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah dengan judul Peran Logika dalam Penalaran Ilmiah dalam Konteks Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Ilmu pengetahuan merupakan hasil temuan dari proses berpikir seseorang dan cikal bakal dari hadirnya peradaban. Sementara itu, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tentu tidak akan pernah terlepas dari kegiatan berpikir. Hal ini dapat dimungkinkan karena cara berpikir dan cara pandang manusia tentunya akan berbeda satu sama lain. Kemampuan manusia dalam mengolah informasi dan berpikir ini merupakan hal yang membedakan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Dalam kegiatan berpikir, manusia akan berpikir menggunakan nalar dan hal ini membutuhkan suatu pemikiran yang logis yang membutuhkan logika. Logika dapat diartikan sebagai suatu proses yang secara sistematis dan simultan dilakukan oleh otak sehingga dapat dikatakan bahwa logika merupakan landasan bagi seseorang untuk berpikir dan menarik sebuah kesimpulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa logika merupakan suatu kesimpulan dari apa yang diyakini benar secara nalar. Sementara itu, penalaran ilmiah merupakan aktivitas seseorang untuk menyatakan pikirannya dan juga memberikan kesimpulan. Penalaran ilmiah juga dapat disebut sebagai keterampilan seseorang untuk berpikir dengan menggunakan logikanya sehingga mampu untuk menghadapi persoalan hidup secara ilmiah. Keterampilan dalam berpikir dengan menggunakan logika dan penalaran ilmiah merupakan tuntutan yang harus dimiliki oleh masyarakat abad ke-21. Dan oleh sebab itu, sudah sepatutnya apabila kemampuan tersebut terus dikembangkan. Pada hakikatnya, manusia akan terus-menerus melakukan proses berpikir. Kegiatan ini adalah usaha manusia untuk mendapatkan jawaban dari persoalan dan membuahkan sebuah pengetahuan. Namun, mengingat bahwa kemampuan penalaran yang dimiliki manusia memiliki keterbatasan, maka pengetahuan yang diciptakan juga memiliki sifat yang relatif dalam kebenarannya. Oleh sebab itu, kebenaran tersebut juga akan senantiasa memiliki pembaharuan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Seiring dengan perkembangan kebenaran dari suatu teori, kemampuan penalaran yang ikut berkembang. Penalaran dalam konteks ini adalah suatu kemampuan dalam memproses prinsip-prinsip ilmiah untuk diterapkan dalam mencari pemecahan masalah. Sementara itu, dalam penalaran tertentu memiliki sifat khusus, salah satunya adalah terdapat pemikiran yang disebut dengan logika. Logika dalam pengertiannya, menurut KBBI, memiliki makna pengetahuan akan pedoman berpikir atau dapat disebut juga sebagai jalan pikiran manusia. Logika merupakan sesuatu yang lahir dari filsafat ilmu serta dapat dipelajari sebagai suatu seni ataupun ilmu. Logika sebagai seni adalah definisi dari logika yang menjadi suatu kegiatan berpikir adalah logika sebagai seni adalah definisi dari logika yang menjadikan suatu kegiatan berpikir adalah suatu seni dalam kehidupan. Sementara logika sebagai ilmu adalah logika yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menekuni isi pikiran melalui bahasa. Maka, berdasarkan pada pengertian-pengertian tersebut, logika dapat dipahami sebagai upaya manusia dalam mencapai kebenaran ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, dalam mencapai kemampuan penalaran yang baik, juga dibutuhkan sarana untuk melakukan penalaran ilmiah. Logika merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan dalam penalaran ilmiah. Kegiatan penalaran tanpa dilandasi dengan logika yang ikut berjalan, maka akan memberikan kecenderungan salah akan suatu konsep yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang kurang dipercaya keabsahannya. Oleh sebab itu, logika memiliki peran yang mendasar dalam melakukan penalaran ilmiah.
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru adalah pengajar profesional yang memiliki tugas utama mendidik dan mengajar serta mengarahkan dan melatih, juga melakukan evaluasi terhadap siswa pada proses pendidikan formal, termasuk juga mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Sebagai calon pendidik di sekolah dasar, mahasiswa PGSD diharapkan memiliki kemampuan yang dapat diterapkan di sekolah. Salah satunya adalah kemampuan dalam penalaran ilmiah yang dapat digunakan untuk memahami konsep-konsep pendidikan dan mampu menarik kesimpulan dari suatu fenomena pendidikan. Selain itu, dalam pendidikan guru, kompetensi yang harus dimiliki juga adalah kemampuan berpikir kritis, termasuk dengan penalaran ilmiah dan logis serta terstruktur. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dalam mengutarakan gagasan serta penarikan kesimpulan. Dengan adanya pembelajaran dan pengetahuan akan penalaran ilmiah, diharapkan calon guru masa depan cenderung untuk peduli terhadap kebenaran konsep, sehingga akan meminimalisir adanya miskonsepsi. Karena menghasilkan lulusan calon guru yang berkualitas merupakan upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tuntutan akan kemampuan bernalar secara ilmiah ini tentu tidak akan hadir tanpa alasan. Sebagai manusia calon guru, keterampilan penalaran ilmiah sangat penting untuk ditanamkan. Hal ini dilakukan agar di kemudian hari mereka dapat menyelesaikan segala persoalan yang akan ditemui. Penalaran ilmiah yang di dalamnya terdapat keterampilan untuk berpikir logis akan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa PGSD untuk mencapai sumber daya manusia yang berdaya saing dan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, dengan kemampuan penalaran ilmiah, pengajar dapat melakukan transfer kemampuan kepada calon anak didiknya dengan baik. Logika merupakan salah satu sarana yang membangun sebuah keterampilan penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah dan berpikir logis adalah satu kesatuan dalam proses pemecahan masalah dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini tentu akan sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Terlebih pada abad ke-21 ini, terdapat tuntutan agar memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, sehingga salah satu upayanya adalah dengan menanamkan keterampilan penalaran ilmiah dan berpikir dengan logika, tidak terkecuali bagi calon-calon guru di masa mendatang. Kemampuan ini diharapkan akan dapat berguna untuk dapat menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi dunia pendidikan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.